Kalau kamu dengar suara gendang ditabuh tengah malam di tanggal 1 Suro, jangan jawab, jangan dekati, dan jangan pernah menabuhnya juga. Karena itu bukan suara dari dunia kita. Malam 1 Suro selalu membawa suasana yang berbeda. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin seperti berbisik sesuatu yang tak bisa dimengerti, dan malam seakan enggan beranjak pergi. Di desa tempat kakekku tinggal, di lereng Gunung Lawu, ada sebuah kepercayaan yang dijaga turun-temurun. Jangan pernah menabuh gendang pusaka di balai desa saat malam 1 Suro. Larangan itu tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Tidak ada penjelasan logis, tidak ada catatan sejarah resmi. Tapi semua warga tunduk dan patuh. Bahkan kepala desa pun mengunci sendiri pintu balai setiap malam 1 Suro, memastikan tidak ada satu orang pun yang masuk. Namaku Rama, baru saja lulus kuliah saat kembali ke desa itu. Rencana awalku hanya sekadar menjenguk kakek dan ikut malam tirakat yang biasa dilakukan warga. Tapi semuanya berubah sejak aku melihat gendang itu. Gendang besar itu diletakkan di atas bel bambu, diselimuti kain mori putih, dan diikat dengan benang merah. Seolah-olah bukan sedang disimpan, tapi disegel. Gendang itu tampak sangat tua, dengan ukiran motif naga dan aksara Jawa kuno di sekelilingnya. Katanya, itu adalah warisan dari masa kerajaan. Gendang sakral yang hanya boleh dimainkan dalam upacara khusus pemanggilan roh leluhur. Dan jika dimainkan tanpa izin, yang datang bukan hanya leluhur. Malam itu, aku bertemu lagi dengan dua teman masa kecilku, Aldi dan Reza. Kami berkumpul di pendopo, membicarakan larangan-larangan aneh yang berlaku di desa. Aldi, seperti biasa, paling keras kepala. Cuma mitos Ram. Gendang kok ditakuti? Kita hidup di zaman modern, katanya dengan nada menantang. Aku mencoba menahan mereka agar tidak macam-macam. Tapi rasa penasaran, ditambah dengan hawa malam yang sepi dan sunyi, membuat nyali Aldi justru makin membesar. Sekali tabuh, terus kita pergi. Kalau nggak terjadi apa-apa, berarti semua ini cuma sugesti. Kami bertiga menyelinap ke balai desa lewat jendela belakang. Entah kenapa, gembok di pintu utama tidak terkunci, padahal tadi siang aku melihat Pak Lurah menggemboknya sendiri. Apakah ini pertanda? Dengan senter di tangan, kami menghampiri gendang itu. Saat kain morinya dibuka, bau apek menyengat hidung. Kayunya tampak retak, tapi masih kokoh. Aldi mengambil pemukul yang tergantung di samping gendang, dan dalam sekejap, 3 kali tabuhan. Suaranya menggema pelan. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang semakin pekat. Kami tertawa gugup, merasa aksi konyol itu tidak menimbulkan apa-apa. Tapi saat kami hendak keluar dari balai desa, tiba-tiba terdengar balasan dari arah hutan. Tabuhan yang sama. Tapi lebih berat, lebih dalam. Kami terdiam. Reza menatapku dengan mata lebar. Suaranya bergetar. Itu, suara apa Ram? Kami lari tanpa menoleh. Tapi suara itu terus terdengar, bahkan semakin mendekat. Dan yang lebih mengerikan, suara itu seperti diiringi langkah kaki. Berat, lambat, tapi ritmis. Seperti seseorang sedang berjalan sambil menari dan menabuh. Sampai di rumah kakek, aku langsung menceritakan semuanya. Wajahnya langsung pucat. Ia tidak marah, tapi ketakutan. Kalian sudah membangunkannya. Gendang itu bukan benda mati. Itu adalah pintu, ucapnya lirih. Malam itu juga, para sesepuh desa dikumpulkan. Kami dibasuh dengan air bunga, diminta duduk diam sambil dibacakan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan aku tidak mengerti artinya. Tapi meski kami diam dan berusaha tenang, suara tabuhan itu tetap datang. Kali ini dari luar rumah. Lalu suara tertawa lirih. Suara perempuan. Tapi serak. Seperti suara yang berasal dari dalam sumur. Kami tidak berani membuka pintu. Bayangan-bayangan hitam mulai melintas di jendela. Bahkan lampu rumah mulai meredup satu persatu, sampai akhirnya mati total. Kami duduk dalam gelap, ditemani suara yang tak berasal dari dunia ini. Sekitar jam 3 dini hari, semuanya berhenti. Suara itu menghilang. Tapi pagi harinya, Aldi tidak ditemukan di rumahnya. Orang tuanya panik. Kami semua mencarinya. Hutan, sungai, sawah, bahkan area pemakaman desa kami telusuri.
Yang kami temukan hanyalah pecahan kain baju yang dia pakai semalam, tergantung di pohon besar di pinggir hutan. Dan yang lebih menyeramkan, ada bekas tabuhan tanah yang membentuk lingkaran di sekeliling pohon itu. Seolah ada ritual tari yang dilakukan semalam. Kakek menatap tempat itu lama sekali. Lalu ia berkata lirih, dia sudah ditarik ke alam lain. Karena gendang itu bukan hanya pemanggil, tapi juga pengambil. Sejak saat itu, balai desa dijaga ketat setiap malam satu suro. Gendang pusaka itu tidak lagi dibiarkan di pendopo, tapi dipindahkan ke ruang bawah tanah. Pintu ruangannya disegel dengan doa dan kembang setaman. Tidak ada satupun warga yang berani menyentuhnya lagi. Tapi gangguan tidak berhenti padaku. Malam-malamku selalu diganggu mimpi aneh. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Aku berada di tengah hutan, duduk sendirian di depan gendang itu. Suara-suara dari dalam gendang memanggil namaku. Suara itu manis, menghipnotis, membuatku ingin menabuhnya. Padahal dalam mimpi pun aku tahu, kalau aku melakukannya, aku tak akan bisa bangun lagi. Suatu malam, aku terbangun dengan tangan kanan memegang gerakan seperti memukul. Nafasku memburu. Keringat dingin membasahi tubuh. Tapi yang membuatku makin ngeri, adalah tanah di bawah tempat tidurku. Ada bekas jejak tanah berbentuk bulat, seperti telapak kaki yang menari. Aku tahu gendang itu belum selesai denganku. Beberapa minggu kemudian, Reza memutuskan pindah keluar kota. Ia tidak tahan lagi tinggal di desa itu. Sebelum pergi, ia berkata padaku, "Ram, selama kita hidup, jangan pernah kita balik ke sana saat malam satu suro. Kita bukan penabuh, tapi kita saksi. Dan saksi kadang ditarik juga." Aku masih tinggal bersama kakek. Dan setiap malam satu suro, aku hanya bisa berdoa dalam hati agar gendang itu tidak lagi memanggil siapapun. Tapi sayangnya, tidak semua orang percaya larangan. Tahun ini, ada seorang pemuda baru pindahan yang iseng. Ia dengar cerita tentang gendang itu, dan malah tertarik. "Saya cuma mau dengar suaranya, Mas," katanya padaku. Malamnya, balai desa kembali terbuka. Gemboknya hilang entah kemana. Dan suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya dari satu arah, tapi dari berbagai penjuru desa. Seperti banyak tangan yang menabuh, dan banyak kaki yang mulai menari. Dan aku tahu, satu lagi akan hilang malam ini. Jadi, kalau suatu saat kamu mendengar suara gendang di tengah malam tanggal 1 suro, jangan dekati, jangan jawab, dan jangan pernah menabuhnya. Karena bisa jadi, suara itu bukan berasal dari dunia ini. Dan jika kamu menjawab panggilannya, mereka akan datang menjemputmu.